Coba kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada satu hukum atau hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, tindakan atau buah-buah roh yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini adalah merupakan akibat penyatu tunggalan kita dengan Kristus melalui baptisan. Jadi kalau demikian, perbuatan baik ini bersifat mutlak karena ini datangnya dari Allah. Nah, dengan demikian jelas ini berbeda dengan perbuatan-perbuatan manusia yang terkontaminasi dengan dosa. Nah, karena itu perbuatan ini sebagai suatu tanda tentang penyatu tunggalan. Nah, karena penyatu tunggalan kita dengan Kristus itu adalah melalui roh. Berarti kalau demikian baptisan ini juga dapat dikatakan sebagai baptisan roh. Jadi baptisan roh di sini tidaklah seperti yang dimengerti oleh banyak orang di luar kita, berkaitan dengan tralala tralili. Tidak ini. Tetapi baptisan roh itu ya baptisan itu sendiri. Karena yang menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan itu adalah Roh Kudus. Nah, sekarang apakah airnya yang menyatukan? Bukan airnya ini. Tetapi air dapat dijadikan sarana oleh Allah berdasarkan makna inkarnasi untuk menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena keyakinan inilah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa Kristus itu adalah sang keselamatan, maka baptisan itu secara prinsip ketika kita itu disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus itu menyelamatkan. Dan itu dapat dilihat di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Coba dibaca. Markus 16 ayat yang ke-16. Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak dihukum. Dari kata ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa arti keselamatan itu adalah kemanunggalan, penyatuan kita dengan Kristus. Nah, inilah yang mendasari apa yang ada di dalam Yohanes 15 ayat 15. Seperti ranting yang tidak menempel pada pokok anggur, ditebang dan dibakar, artinya tidak selamat. Orang yang tidak menyatu dengan Kristus tidak ada jalan untuk mencapai keselamatan. Ya, disinilah peranan baptisan atau sakramen-sakramen yang lain yang menjadikan kita menyatu dengan Kristus itu memegang peranan yang penting di dalam gereja. Jelas? Sekarang pertanyaan saya, Romo. Siapakah yang berhak membaptis ini? Apakah semua orang? Ataukah orang-orang tertentu yang memiliki kuasa untuk membaptis? Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Coba disebutkan di sana. Di Matius 28 ayat 19 khususnya. Matius 28 ayat 19. Ayat yang ke-19.
Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Dan baptislah mereka. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa. Dan Anak. Dan Anak. Dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Ya. Di dalam statement ini kita melihat bahwa yang menjadi pelanjut daripada misi Kristus siapa? Para rasul. Berarti kalau demikian yang berhak untuk membaptis mereka atau orang-orang yang terkumpul atau yang berhak menginfus mereka dengan benih ilahi melalui baptisan ini adalah orang-orang yang mempunyai suksesi rasulia. Jadi tidak sembarang orang, Pak Citro tidak punya suksesi rasulia bisa membaptis. Pak Tukiman, Pak Bejo nggak bisa. Semua harus mempunyai suksesi rasulia. Juga di dalam baptisan perlu dimengerti. Di dalam formula yang ditekankan oleh gereja tidak mengatakan hamba Allah engkau ku baptis. Tetapi dikatakan hamba Allah engkau dibaptis. Apa bedanya ku dan di? Kalau ku ini yang membaptis adalah orang itu. Ya, nah kalau yang membaptis orang itu atau pendeta atau siapa, kira-kira bisa nggak menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Enggak. Nah, itu sebabnya tidak mempunyai dampak terimpusnya mereka dengan energi ilahi atau daya kekuatan ilahi atau benih ilahi di dalam kehidupannya. Tetapi kata di sini menunjuk bahwa para imam dijadikan alat oleh Allah untuk menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun lalu di dalam roh. Nah, dari formula aja beda. Maka pengaruh di dalam baptisan itu juga beda di dalam kehidupan manusia. Pasti beda, Rom. Beda. Nanti kalau misalnya mohon maaf nanti kalau misalnya kita ngomong beda, orang-orang Kristen di luar ortodok akan bilang, kok sepertinya Kristen ortodok ini sombong sekali ya. Kita bukan sombong, ini adalah merupakan ilham ilahi yang dipaparkan dan diajarkan oleh gereja. Coba teruskan tadi ayat tadi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ajarkan mereka segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Kristus, para rasul dan kita yang adalah merupakan pelanjut daripada para hanya menyampaikan. Ini bukan sombong, ini bukan arogan, ini bukan egois, tetapi hanya menjelaskan dan menerus sampaikan apa yang diajarkan oleh para rasul dari dulu sekarang di dalam gereja. Jadi kalau demikian ini bukan ideologi para imam. Imam itu siapa sih, Mas? Ya kan? Imam itu siapa? Hanya sebagai syafir. Hanya sebagai tulus yang menyampaikan apa yang diajarkan Kristus di dalam gereja dan selamanya di dalam gereja. Nah, ini ada yang menarik, Romo. Kalau tadi Romo bilang kan, kalau dari ayat yang Matius tadi kan, bahwa pelanjut Kristus adalah para rasul itu sendiri sesuai dengan Alkitab. Ini ada yang menarik. Yang pertama adalah selama ini banyak sekolah-sekolah teologi itu syarat lulusnya adalah harus membaptis. Nah, itu dari sisi Alkitabnya gimana, Romo? Itu yang pertama. Kedua, terus bagaimana dengan orang-orang kalau ada para pendeta mengatakan bagaimana para evangelis atau zendring zaman dulu? Apakah itu juga melanggar Alkitab? Artinya gini, mereka mengajarkan seperti itu. Lah kita ini berdiri sebagai pribadi atau sebagai gereja yang didirikan para rasul untuk meluruskan suatu ajaran. Jangan disalahkan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Dan tugas kita, at least dia tidak mereject.
tentang baptisan itu. Tetapi kita tinggal meluruskan apa yang salah. Kalau kita mengatakan bahwa itu bidat, ya memang tidak sesuai dengan ajaran para, apakah tidak lebih baik gini loh anakku yang harus kamu lakukan. Nah kita ini kan kakek dan neneknya, ya menyayangi lah yang salah, jangan terus malah dimatikan karakter daripada mereka. Don't like that. Oke? Jelas? Terus ini Romo, mumpung ingat, lu terus gimana kalau seperti di Indonesia Ortodok kan baru masuk tahun 80-an. Ya. Nah, sedangkan yang masuk itu bukan non-ortodok yang pertama kali gitu loh. Itu seperti itu Romo. Sebenarnya jauh sebelum mereka masuk kita sudah masuk. Ya, kita sudah masuk pada abad ke-6 di daerah Pancur dan Parus dari gereja apa? Asyria atau Mesopotamia. Tetapi karena gejolak politik di negara mereka, maka mereka pulang. Ya kan? Pada abad ke-13 zamannya apa? Mojopahit juga sudah masuk gereja dari India. Karena penjajahan Inggris yang terjadi di India, maka mereka pulang. Pada abad 20-an gereja Armenia yang ada di mana? Yang ada di Jalan Pacar itu sudah masuk. Pada tahun 50 orang-orang itu harus pulang karena aturan negara. Harus pulang dari negara Indonesia. Armenia tidak ada pulang. Jadi sebenarnya ini gereja ortodok sudah masuk jauh sebelum Belanda masuk di Indonesia atau non-ortodok masuk di Indonesia. Nah ini adalah dimulai tahun 80 ini diperakarsai oleh anak bangsa dari Mojokerto yang mempunyai keinginan untuk membumikan ortodok menjadi milik bangsa. Makanya kita katakan ortodok ini adalah ortodok Nusantara, berjadikan diri Indonesia supaya tertanam tepat di dalam jantung hati orang Indonesia. Kita tidak perlu menjadi atau mengadopsi budaya lain. Budaya mana saja. Kita harus menggunakan budaya sendiri, cita rasa Indonesia, cicip rasa Indonesia, supaya ini tidak dikatakan sebagai agama asing, tetapi sebagai agama Indonesia yang mempunyai rasa Indonesia, titip rasa Indonesia, sebagaimana ketika saudara kita Muslim datang ke Indonesia juga menggunakan budaya setempat sehingga tidak merasa asing dengan apa yang terjadi. Ini Indonesia. Ortodok harus jaya, merdeka. Berarti yang kalau sebelum ortodok datang di Indonesia, berarti seperti kayak tadi Romo ya bela yang sudah terjadi, ya kita kan nggak bisa mengubah masa lalu ya, yang pasti kita bisa mengubah itu sekarang dan ke depan. Kita memperbaiki yang salah, atau mereka melakukan itu di luar pengetahuan. Iya, memang di luar pengetahuan mereka, tetapi biasanya akan ada pembelaan. Loh, buktinya kita sudah banyak menobatkan orang, buktinya sudah banyak mujizat, buktinya sudah banyak yang percaya kepada Kristus. Ya terus dengan cara ini aja sudah oke, ngapain lagi kita pakai cara-cara Kekristenan itu tidaklah hanya terbatas pada adanya mujizat, tetapi cita rasa dengan laku ala Nusantara. Karena Kekristenan itu bukan agama, itu adalah merupakan wahyu. Ya kan? Munculnya kata agama untuk Kristen itu dimulai di mana? Di Ethiopia kan? Pada waktu itu. Ya, Kristen ini dikatakan sebagai pengikut Kristus. Tetapi Kristus tidak pernah mengatakan aku mendirikan agama, kan tidak. Ini adalah wahyu umum yang dipenuhi di dalam wahyu khusus pribadi Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kata agama Kristen berdasarkan makna aslinya
itu tidak tepat karena ini adalah agama wahyu, dan wahyu itu bisa disampaikan bukan hanya untuk orang Yunani, orang Rusia, orang Israel, tetapi juga di dalam kalbu orang Indonesia juga. Berarti kalau menjawab itu, kalau dengan yang sudah ada itu dikatakan sudah cukup, mengapa kita tidak kembali kepada yang jati diri kekristenan yang dengan wajah aslinya? Ya itu artinya dengan wajah aslinya orang akan melihat, lo ngapain lagi dengan wajah asli? Orang tanpa wajah asli aja sudah ribuan orang bertaubat, ribuan orang yang dibaptis, gereja sudah di Kalau kita mana-mana. bicara mengenai wajah asli bukan berarti itu harus negara A, negara B, negara C. Wajah asli adalah agama atau iman murni yang adalah wahyu itu sendiri. Masa sih mau makan Wahyu itu kan bisa diterjemahkan makan gudegnya nggak dalam gudeg asli? sesuai dengan budaya tanpa harus merusak akidah yang ada yang berasal dari Allah di dalam diri Kristus Yesus. Masa sih nggak mau bro makan apa, misalkan makan sate yang apa, soto gitu ya, soto Lamongan gitu yang tanda petik yang asli, memang made in Lamongan, wong Lamongan asli kan kita punya tes yang berbeda kan dengan. Nah iya, artinya gini, orang Kristen sendiri ternyata sudah punya bukti empiris yang dia bilang tanpa itu pun sudah banyak yang bertobat, udah banyak yang percaya sama Yesus. Nah, terus kalau kayak gitu, ya sudah, ini aja sudah oke, ngapain lagi saya pakai yang asli? Kalau sotonya aja sudah oke, ngapain harus pakai makan soto Lamongan yang asli? Kan seperti itu. Ya makanya itu kita luruskan di dalam tradisi yang ada di dalam gereja, tradisi lesan yang ada. Yang berdasarkan wahyu itu sendiri. Berarti ada wahyu yang kurang dari mereka, Romo. Ya jelas belum bisa dari kita. Mereka melihatnya hanya kepada Alkitab saja. Padahal Alkitab ini tidak bisa berdiri pada dirinya sendiri. Untuk mengerti keutuhannya harus merujuk kepada tradisi lesan dan tulisan para bapak gereja. Sekarang Mas Bro, saya cuma menyampaikan gini. Kalau saya berguru dengan seorang chef, tentu saya akan mewarisi resep yang sama dengan guru saya. Dia cuma ngomong tepung, dia pakai garam, dia pakai merica, dia pakai bawang putih, bawang merah. Walaupun di dalam buku resepnya dia menulis, tapi takaran-takaran berapa siung, berapa sendok itu kan dia nyampaikan secara lisan kepada saya. Sementara orang yang hanya melihat catatannya saja, dia masih harus mengira-ngira. Walaupun mungkin dia bisa membuat resep masakan yang sama dengan si chef guru ini, Iya, betul. tetapi untuk mendapatkan rasa yang sama dengan rasa gurunya ini, itu kan bahannya pun harus sesuai dengan gurunya. Yaitu maksudnya, kalau dengan cita rasa yang sekarang aja katanya sudah cukup, oke, mengatakan Itu kan relatif juga dengan orang lain yang beda juga. Ini Nah, kan kadang kita bicara mengenai kemutlakan. cukup itu kan pengertiannya orang masing-masing bisa beda. Kayak orang ngomong manis kan, saya sama bro sama yang lain kan punya takaran kemanisan yang beda-beda. Menurut saya manis belum tentu. Nah, di dalam diri orang Kristen kan ada yang mereka mungkin merasa, oh ya udahlah, aku udah cukup dengan Kristen begini. Tetapi kita tidak menutup fakta bahwa ada orang-orang yang terus mencari dan menggali. Tidak hanya satu sisi saja, tapi semua. Daripada mereka, maaf, kepada keyakinan yang lain. Akhirnya, karena merasa di dalam keyakinan Kristen yang dia miliki, ya sudah mentok sampai di sini aja. Kenapa kita kedatangan kita tidak memberikan suatu wawasan, suatu nuansa baru yang mungkin inilah yang mereka sebenarnya cari. Jadi kehadiran kita itu namanya Gereja Timur ya. Tentu ada rasa dan corak ketimuran yang pasti lebih kental. iya, lebih kental dan tidak dimiliki oleh Apalagi yang barat. Alkitab ini kan ditulis dalam pola timur, bukan pola barat. Wah, itu nanti Romo, kalau Romo bilang Alkitab ditulis dalam pola timur,
nanti orang-orang Kristen non ortodok Romo bilang, wah ini tambah sombong lagi, tambah sosok ngerti nanti. Gini loh. Kembali lagi seperti itu rata-rata. Kita bukan bicara sombong dan tidak, kita bicara mengenai faktanya piye. Nah, iya. Bicara faktanya piye. Apakah memang ini dirumuskan, dikanonkan oleh orang-orang di Inggris juga tidak kan? Dengan orang-orang di Brasilia juga tidak kan? Tetapi yang jelas itu adalah orang-orang di Timur Tengah. Nah ini Romo, mumpung ingat. Ada yang bertanya, Alkitab ini buat siapa sih? Jadi ada yang berpendapat bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang tadinya itu sudah disiapkan, sudah ditetapkan, tinggal Jeblok. nah, tinggal nantinya. Lah itu Ini seperti apa suatu bedanya yang lain. dengan Kok kayak orang film Hollywood, Rek. Jadi sudah ada di sananya. Jadi sudah wahyunya ini udah ada. Alkitab itu ditulis adalah berdasarkan pergaulan langsung para nabi, para rasul dengan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Pengalaman dan pergaulan langsung dengan Allah melalui pribadi Yesus inilah, atau dengan memra inilah, akhirnya ditulis, akhirnya diletakkan di dalam lontar, yaitu akhirnya dibukukan, ya. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman langsung, dan pengalaman langsung ini diterus sampaikan tradisi lesan, baru ditulis. Nah, dikanonkan pada abad ke-4. Di mana? Di Amerika enggak lah. Di mana? Di Timur. Ya, kalau demikian kita harus melihat Alkitab dari kalbu Timur. Dari pikiran Timur, bukan pikiran Barat, Pak. Nah, sok tembang mocopat walaupun diterjemahkan ke bahasa Inggris lalu ngomong, kamu harus kalau mau ngerti tembang mocopat harus kembali kepada kultur budaya Jawa. Masa kita ngomong wah ini sombong nih orang Jawa, kan ya enggak gitu. Enggak juga kan. Memang lahirnya tembang mocopat di Jawa ya. Halo, halo Mas Sai. Halo. Berarti Alkitab itu ini ya, Mas. Berarti Alkitab itu bukan firman Allah ya, dalam arti yang turun dari langit. Alkitab itu dikatakan sebagai firman Allah karena yang menulis itu atau yang ditulis itu terkait dengan sang firman, yaitu Yesus Kristus. Jadi firman itu sendiri secara hakiki ya Yesus itu. Berarti gini loh. Ya, jelas. Oke. Oke. Silakan Romo untuk Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada obrolan siang hari ini setelah liturgi. Nah, mungkin kalau kurang ya bisa ngomong-ngomong dengan Romo nanti setelah ditutup ini. Dan kita akan lanjutkan obrolan mengenai teologi ini setelah liturgi, atau nanti waktu-waktu yang lain kita akan ada obrolan of theology. Nanti bisa tanya jawab melalui Zoom kalau sudah alat-alatnya sudah lengkap. Oke? Mari kita berteologi supaya kita melek teologi, jangan tidur teologi. NKRI hukum harga mati Nusantara harus menjadi zaman kita. Tuhan memberkati. Amin.